Hai sahabat pencinta sejarah dan geopolitik, jumpa lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan mengupas tentang Tariq bin Ziyad, penakluk Spanyol dan Portugis. Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip, karena kita akan menemukan fakta menarik yang tidak pernah diajarkan dalam pelajaran sejarah dan tidak pernah diberitakan media mainstream. Tahun 711 Masehi, sebuah titik balik besar dalam sejarah Eropa. Dimulai dari selat kecil yang memisahkan Afrika dan Eropa, Selat Gibraltar. Di seberang sana berdiri Tariq bin Ziyad, seorang jenderal muda Berber. Ia memimpin pasukan kecil, hanya sekitar 12.000 orang, berhadapan dengan kekuatan besar kerajaan Visigoth. Tariq memerintahkan membakar kapal yang mengangkut pasukan menyeberang selat. Tariq berdiri di hadapan pasukannya dan mulai berpidato. Pidato yang akan dikenang sepanjang zaman. Wahai pasukanku, di hadapan kalian ada musuh yang kuat. Di belakang kalian lautan luas. Demi Allah, tiada jalan kembali selain kemenangan. Jika Anda memiliki ide tentang sejarah atau geopolitik untuk kita diskusikan, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Tahun 711 Masehi, sebuah titik balik besar dalam sejarah Eropa. Dimulai dari selat kecil yang memisahkan Afrika dan Eropa, Selat Gibraltar. Di seberang sana berdiri Tariq bin Ziyad, seorang jenderal muda Berber. Ia memimpin pasukan kecil, hanya sekitar 12.000 orang, berhadapan dengan kekuatan besar kerajaan Visigoth yang dipimpin Raja Roderick dengan lebih dari 80.000 tentara. Setelah pasukannya turun dari kapal, Tariq memerintahkan membakar kapal yang mengangkut pasukan menyeberang selat. Tariq berdiri di hadapan pasukannya dan mulai berpidato. Pidato yang akan dikenang sepanjang zaman. Wahai pasukanku, di hadapan kalian ada musuh yang kuat. Di belakang kalian lautan luas. Demi Allah, tiada jalan kembali selain kemenangan. Pertempuran besar pun meletus di Guadalete. Pasukan muslim yang disiplin dan berani melawan gelombang demi gelombang tentara Visigoth. Raja Roderick tewas dalam kekacauan dan kerajaan Visigoth hancur dalam sekejap. Setelah kemenangan besar di sungai Guadalete, jalan Tariq bin Ziyad terbuka lebar. Tariq bin Ziyad mengatur pasukannya menjadi beberapa detasemen kecil. Tariq segera bergerak cepat, merebut kota demi kota. Cordoba dan Écija menyerah dengan strategi dan diplomasi. Dan akhirnya, Tariq mengarahkan pandangannya ke jantung kerajaan Visigoth, Toledo. Toledo adalah ibu kota, simbol kejayaan Visigoth selama berabad-abad. Namun kini kota itu ditinggalkan oleh banyak bangsawannya. Kekacauan politik membuat mereka memilih lari daripada melawan. Tanpa perlawanan berarti Toledo pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Bayangkan sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai hampir seluruh Iberia runtuh hanya dalam hitungan bulan. Berita ini sampai ke telinga Musa bin Nusayr,
gubernur muslim di Afrika Utara, sekaligus atasan Tariq bin Ziyad. Musa khawatir pasukan Tariq yang kecil itu bisa terjebak terlalu jauh. Maka ia menyeberang dengan pasukannya sendiri untuk memperkuat kendali. Dari sinilah penaklukan semakin luas. Zaragoza, Merida, bahkan hingga ke Galicia di barat laut. Dalam waktu singkat, 9/10 semenanjung Iberia sudah berada di bawah panji Islam. Tahun 711 hingga 718 menjadi titik balik, sebuah dunia baru lahir, Al-Andalus. Dari tanah yang penuh dengan darah, lahir perpaduan budaya Arab, Berber, Yahudi, dan Kristen yang kelak menjadikan Andalusia mercusuar ilmu pengetahuan di Eropa. Pada awalnya Andalusia diperintah sebagai provinsi di bawah kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Gubernur ditunjuk langsung dari pusat, memimpin dari Cordoba atau Sevilla. Namun benih-benih perselisihan sudah mulai tumbuh antara bangsa Arab, Berber, dan kaum lokal yang masuk Islam. Inilah fondasi dari sebuah sejarah panjang, sejarah yang penuh darah, intrik, dan juga kejayaan ilmu pengetahuan. Tahun 750, kekhalifahan Umayyah di Damaskus runtuh. Hampir seluruh keluarga dibantai oleh Abbasiyah. Tapi ada satu yang selamat, seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Abdurrahman bin Muawiyah. Dengan penuh luka dan trauma, ia melarikan diri, menyeberangi padang pasir, menyeberangi sungai Efrat, bahkan bersembunyi di antara suku-suku Berber di Afrika Utara. Setelah perjalanan panjang penuh pelarian, ia akhirnya sampai di Andalusia. Di sana kaum muslim terpecah antara Arab dan Berber. Perselisihan mereka membuat Andalusia goyah meski telah dikuasai. Kehadiran Abdurrahman bagaikan api yang menyatukan. Ia memiliki darah bangsawan Quraisy, cucu Khalifah Umayyah. Itu memberinya legitimasi dan wibawa. Perlahan tapi pasti ia merebut kekuasaan, dan pada tahun 756 Abdurrahman Ad-Dakhil memproklamasikan dirinya sebagai Amir Cordoba. Sejak saat itu Andalusia tidak lagi sekedar provinsi bawahan. Ia menjadi sebuah kekuasaan yang berdiri sendiri, bebas dari Abbasiyah. Dari tangannya lahirlah fondasi yang kelak menjadikan Cordoba pusat peradaban, kota dengan perpustakaan terbesar di Eropa, kota dengan masjid megah, universitas dan pusat ilmu pengetahuan yang mengalahkan tempat dimanapun di barat. Para pelajar Kristen dari utara Eropa, bahkan biarawan Katolik datang ke Andalusia untuk belajar filsafat, matematika, kedokteran, dan astronomi. Maka benar, dari tangan seorang buronan yang selamat dari pembantaian, lahirlah sebuah peradaban gemilang. Peradaban yang akan menjadi rebutan pelajar Eropa berabad-abad lamanya. Dari reruntuhan pembantaian muncul seorang pemuda yang lolos dari maut, Abdurrahman bin Muawiyah. Cordoba menjadi kota cahaya. Perpustakaannya menyimpan ratusan ribu manuskrip, jauh melampaui seluruh Eropa. Masjid Cordoba berdiri megah dengan lengkungan-lengkungan indahnya. Universitas, rumah sakit, dan pusat ilmu pengetahuan bermunculan. Filsafat Yunani, matematika dari India, astronomi, kedokteran, bahkan musik dan sastra semuanya berkembang di Andalusia. Para pelajar Kristen dari utara Eropa datang. Mereka belajar di bawah ulama muslim, lalu membawa pulang pengetahuan itu ke tanah mereka. Dari sinilah lahir kebangkitan Eropa yang kelak disebut Renaissance. Sebuah peradaban yang lahir dari darah Guadalete,
dari pelarian seorang anak muda bernama Abdurrahman hingga menjadi mercusuar bagi seluruh dunia. Inilah sejarah berdarah Iberia, dari keruntuhan Visigoth hingga kebangkitan Andalusia, peradaban yang menjadi rebutan pelajar Eropa. Tokoh Eropa yang belajar dari Andalusia, Gerard dari Cremona, lahir tahun 1114, wafat tahun 1187, seorang sarjana Italia, belajar di Toledo, pusat penerjemahan karya Arab, menerjemahkan lebih dari 70 karya ilmiah Arab ke bahasa Latin, termasuk Al-Majest, karya Ptolemy yang diselamatkan lewat Arab. Michael Scott, lahir tahun 1175, wafat tahun 1232, sarjana Skotlandia, belajar filsafat dan ilmu di Toledo dan Cordoba. Dikenal sebagai penerjemah karya Ibnu Sina atau Avicenna dan Ibnu Rus atau Averroes. Abélard dari Bath, lahir tahun 1080, wafat tahun 1152, pelajar dari Inggris, belajar matematika dan astronomi dari Andalusia, membawa konsep angka Arab dan ilmu perbintangan ke Inggris. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda memiliki ide tentang sejarah atau geopolitik untuk kita diskusikan, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi tentang video berikutnya.